Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Semangat, positif, bahagia. Kali ini dari Paulus Rahel Ministry akan mengupas tentang satu tema tetap kuat di masa sukar. Saya akan bacakan di dalam firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 1. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Tuhan, terima kasih urapi kami semua. Sebentar kami mendengar firman, biar itu menjadi langkah pedoman hidup kami untuk tetap kuat di masa yang sukar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi hari ini kita masuk dalam satu masa yang sukar, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia orang sedang mengalami masa yang sukar. Ya, orang yang jahat semakin jahat, orang yang baik semakin baik, orang yang egois semakin egois, dan orang yang care semakin banyak pula. Orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri, menimbun oksigen, memainkan harga obat, membuat obat palsu dan lain sebagainya yang membuat banyak nyawa meninggal dunia. Lalu orang yang baik, mereka menghimpun satu aksi sosial untuk membantu orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Nah, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ada banyak orang-orang yang menderita akibat korban PHK. Dan ada banyak lagi penderitaan-penderitaan yang sedang dialami oleh makhluk Tuhan di permukaan bumi ini. Seperti Jepang. Karena banyak orang yang bunuh diri sehingga mereka mengambil satu kesepakatan untuk mengangkat satu menteri yang namanya Menteri Kesepian, yang tujuannya menolong orang-orang yang sedang dalam depresi berat. Lalu saya baca satu kasus yang membuat hati miris. Seorang supir taksi online di Bekasi bunuh diri karena income-nya sangat berkurang drastis, sementara cicilan tidak bisa dihindari. Akhirnya bunuh diri, meninggalkan istri dan anaknya. Lalu ada anak muda di Jakarta Barat, masih usia 22 tahun, bunuh diri karena korban PHK. Dia nggak tahu harus makan apa, harus berbuat apa, sementara perut tidak bisa direm. Lalu ada bapak 5 anak di Batam. Dia menjual HP rusak, dia datang ke tetangganya keliling-keliling menawarkan HP rusak dengan terjual harga 10.000, dan itu diberikan beras untuk memberikan makan kepada anak dan istrinya. Lalu ada gadis 22 tahun di India yang kena COVID, dijemput oleh supir ambulan, dan supir ambulan itu menjemput satu nenek dan satu anak gadis 22 tahun. Neneknya dibuang di jalan dan anak gadis ini diperkosa di dalam ambulan lalu dibuang di jalan. Dan peristiwa ini heboh masuk berita, saudara. Dunia dalam keadaan kacau balau. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau saat ini mungkin engkau sedang mengalami satu depresi berat. Banyak masalah, satu belum kelar, satu lagi timbul, satu lagi masalah bertubi-tubi sehingga engkau tidak cakap untuk menahaninya. Lalu bagaimana cara menyikapi? Yang pertama, menjalani dengan hati legowo. Ya, positive thinking. 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Segala sesuatu ada masanya. Kalau hari ini engkau menghadapi masa sulit, badai pasti berlalu. Masa sulit tidak selamanya. Tak selamanya mendung itu kelabu. Jadi gak selamanya mendung itu kelabu. Yang pertama, engkau harus legowo hadapi ini. Ya, dengan berpikir positif bahwa segala sesuatu akan ada masanya. Sikap bagaimana? Yang kedua, tetap dekat kepada Sang Pencipta. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, ketika ke kiri, ke kanan, ke depan, ke delapan mengkok, ke atas tidak pernah mentok. Tuhan Yesus sumber segalanya. Kalau engkau mengalami masa sulit, mari datang kepada Sang Pencipta. Engkau akan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, diberikan hikmat dan marifat. Dan yang ketiga,
Ketika engkau dalam masa sulit, tetap ada dalam sebuah komunitas. Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjirikan diri dari pertemuan ibadah seperti dia biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Nah saudara, ketika kita dalam ada masa sulit, kita perlu satu komunitas. Karena apa? Ketika kita ada dalam komunitas, kita tidak sendirian. Kita akan saling menopang satu sama lain, maka kita akan dikuatkan. Saudara, saya pernah membaca satu kisah landak. Segerombolan landak terjebak di dalam badai salju dan mereka kedinginan, kelaparan. Lalu pemimpin berkata, ayo kita saling berpelukan, berimpit-impitan. Dan ketika mereka berpelukan, berimpit-impitan, terjadi rasa hangat, tapi mereka terluka dan berdarah-darah. Akhirnya semua ngomel, akhirnya meregangkan diri. Lalu pemimpin berkata, kalau engkau tidak bersatu, engkau akan mati kedinginan oleh badai salju ini. Kalau engkau bergandengan tangan satu sama lain berdekatan, walaupun terluka, tapi engkau akan selamat dari badai salju ini. Nah saudara, ketika kita masuk dalam komunitas, mungkin terkadang dalam komunitas ada beda prinsip sehingga kita terluka. Tapi sesungguhnya ketika engkau dalam komunitas, engkau akan menjadi kuat. Karena satu sama lain saling bergandengan tangan untuk saling menopang. Saya dikuatkan dengan sebuah renungan pagi di doa fajar di GBI PRJ. Di situ dikisahkan ada sebuah kesaksian bagaimana rekan kami kena COVID. Dia harus antri di kursi roda selama 2 hari di depan rumah sakit. Tetapi dia punya komunitas yang namanya KUL, Community of Love. Di situ bergandengan tangan, ada yang sediakan kursi roda, ada yang sediakan oksigen, ada yang sediakan ini, saling menopang. Akhirnya orang ini selamat karena apa? Mereka tergabung dalam satu wadah yang namanya komunitas Komsel, KUL, Komunitas of Love. Jadi saudara yang saat ini engkau berbeban berat, mari tetap bersyukur, berpikir positif, tetap dekat kepada Sang Pencipta, dan tetap dekat dalam satu komunitas. Karena di dalam komunitas itu engkau menjadi kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang sedang berjuang, buat kami semua yang sedang berjuang mempertahankan hidup di masa yang sukar. Kami percaya di saat kami lemah, di situ kami kuat karena ada Tuhan yang menopang kami, karena ada rekan-rekan yang dekat saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapak, kami percaya badai pasti berlalu, corona pasti berlalu di bumi Indonesia, juga di seluruh dunia. Terpuji nama Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa.